Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa, dan senegara. Saya akan membagikan sebuah ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib. Dan sekarang saya akan membahas tentang rukun Islam. Mungkin semua orang Islam sudah tidak asing lagi dengan yang namanya rukun Islam. Tetapi saya akan menjelaskan apa rukun Islam dan apa makna tentang rukun Islam ya saudara. Dan kita bahas dulu dari pokok inti kehidupan yang harus kita ketahui yang ada dalam Quran. Pokok inti kehidupan yaitu niat, sholat, akhlak. Niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan, mengharap keridhaan Allah. Sholat 5 waktu awal waktu apabila tidak uzur, kecuali kalau uzur bisa diakhirkan. Akhlak yang baik kepada sesama makhluk, khususnya manusia. Dan akhlak yang pertama, tutur kata yang baik. Akhlak pada badan, pakaian, tempat, dan hukum-hukum dalam kehidupan yang sudah teratur dalam Quran. Yaitu seperti hukum perkawinan harus bagaimana, perceraian harus bagaimana, kerumah tanggaan harus bagaimana, ketetanggaan harus bagaimana, perniagaan atau usaha harus bagaimana, bab waris harus bagaimana, bab poligami harus bagaimana. Semua ada aturan-aturan dari Tuhan yang sudah tertata rapi dalam Al-Quran. Dan sekarang kita sudah membahas pokok inti kehidupan yaitu niat, sholat, dan akhlak. Dan hukum-hukum kehidupan yang sudah tertata rapi yang ada dalam Quran yang sudah tertulis oleh Tuhan. Dan sekarang kita membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam pasti semua orang Islam sudah tahu, yaitu ada 5. 1. Membaca syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa itu makna kita membaca syahadat? Kita harus tahu ya. Mana membaca syahadat itu? Mentegakkan hati kita, bibir kita, dan perbuatan kita, yaitu Tuhan kita hanyalah Allah dan Nabi kita atau utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita. Dan kedua, menjalankan sholat 5 waktu. Dan apa maknanya kita menjalankan sholat 5 waktu? Kita harus tahu ya. Apa maknanya itu sholat? Sholat itu sembahyang. Apa itu sembahyang? Sembahyang itu menyembah kepada Sang Pencipta. Karena menyembah kepada Sang Pencipta atau sholat sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Adam sampai para nabi yang lainnya. Yaitu dengan cara tegak berdiri, penghormatan atau ruku, bersimpu atau sujud, duduk iftirasi atau berdialog dengan Tuhan. Itulah yang disebut sembahyang atau menyembah. Dan itu sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Adam. Termasuk setan, iblis, jin, malaikat semuanya menyembah kepada Sang Pencipta. Sebagai makhluk ciptaannya, kita wajib menyembah kepada yang menciptakan kita. Jadi, sholat itu yaitu menyembah kepada Sang Pencipta. Yaitu rasa bersyukur kita sebagai makhluk ciptaan dan menyembah kepada yang menciptakan kita yaitu Tuhan. Itu maknanya sholat. Jadi siapa manusia yang tidak mau bersembahyang atau menyembah kepada Tuhan itu berdosa besar. Karena apa? Karena tidak tahu diri. Apa tidak tahu diri? Tidak mau bersyukur atas dirinya yang diciptakan kepada yang menciptakan. Dan menyembah kepada Sang Pencipta pun disuruh oleh Tuhan untuk menyembahnya. Karena apa Tuhan menyuruh makhluknya untuk menyembah kepadanya? Karena sebagai yang menciptakan wajib disujud oleh yang diciptakan. Yaitu wajib yang diciptakan oleh Tuhan menyembah kepada yang menciptakan yaitu Tuhan ya. Termasuk kita manusia wajib menyembahnya. Dan sebagai kita umat Nabi Muhammad ada tata cara untuk menyembahnya yaitu dengan sholat 5 waktu. Itu hukumnya wajib. Yang ada dalam rukun Islam yang kedua. Yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Dan yang ketiga, rukun Islam yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Kita harus tahu apa maknanya mengeluarkan zakat. Maknanya mengeluarkan zakat yaitu mengeluarkan kotor dari badan kita dan dalam pikiran kita dan dalam usaha kita. Karena mengeluarkan zakat wajib setahun sekali, yaitu zakat fitrah atau zakat badan dan zakat usaha. Bagi yang usaha sudah mampu mengeluarkan zakat, wajib untuk mengeluarkan kotor dari usahanya. Kalau zakat fitrah atau zakat badan, mengeluarkan kotor dari badannya, ya. Dan yang keempat, rukun Islam yang keempat, melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan. Dan kita harus tahu apa maknanya kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Maknanya, Tuhan menurunkan kitab suci yang terakhir yaitu Quran kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan atau yang disebut Nuzulul Quran. Maka wajib umat Nabi Muhammad melaksanakan puasa Ramadan untuk menghormati turunnya Al-Quran, ya. Jadi kita harus tahu maknanya umat Nabi Muhammad melaksanakan puasa Ramadan yaitu menghormati turunnya kitab suci Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Dan rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Apa itu menunaikan ibadah haji dan kenapa kita menunaikan ibadah haji harus ke Mekah, Madinah? Saya kasih tahu. Karena kota Mekah kelahiran Nabi Muhammad dan kota Madinah tempat dimakamkannya Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita. Dan Ka'bah sebagai kiblatnya orang Islam beradanya di kota Mekah. Dan Ka'bah yang dibangun oleh bapak moyang Nabi Muhammad dan bapak moyang Nabi Muhammad yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang berada di kota Mekah. Maka wajib umat Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji untuk menghormati kepada bapak moyang Nabi Muhammad yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah dan Masjidil Haram. Dan semua prakteknya ibadah haji yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan istrinya yaitu Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Makanya wajib umat Islam, umat Nabi Muhammad yang mampu melaksanakan ibadah haji yaitu penghormatan kepada bapak moyang Nabi Muhammad yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah dan Masjidil Haram. Jadi pergi ke kota Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji itu bukan untuk menebus dosa, tetapi penghormatan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah dan Masjidil Haram. Nah, sekarang kita membahas rukun Islam yang kedua, yaitu sholat 5 waktu. Apabila kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka rukun Islam yang 5 sudah kita jalankan secara batiniah. Yaitu yang pertama membaca syahadat. Di dalam kita akan melaksanakan sholat, pasti kita akan bersyahadat dulu. Yaitu mentekadkan hati kita, bibir kita, dan perbuatan kita hanya kepada Allah dan utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita umat Islam. Dan kita melaksanakan sholat 5 waktu yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sebagai rukun Islam yang kedua. Dan di dalam sholat 5 waktu kita akan bebersih dulu atau berwudu yaitu membersihkan badan, pakaian, tempat, dan hati. Dan itu namanya mengeluarkan kotor. Jadi berwudu itu mengeluarkan kotor dari badan, pakaian, tempat, dan pikiran. Dan itu rukun Islam yang ketiga. Dan di dalam sholat 5 waktu, kita tidak boleh bicara kepada siapapun selain bacaan sholat. Dan kita tidak boleh makan minum selain fokus kepada bacaan sholat dan praktekan sholat, dan itu namanya puasa. Dan di dalam sholat 5 waktu kita menghadap ke kiblat, dan kiblatnya umat Islam yaitu
Ka'bah Baitullah yang ada di kota Mekah. Dan itu dilaksanakan dalam sholat 5 waktu. Jadi apabila kita melaksanakan sholat 5 waktu, rukun Islam yang 5 kita sudah melaksanakannya secara batiniah. Tinggal kita melaksanakannya secara jasaniah, yaitu seperti melaksanakan puasa Ramadan bagi yang sudah balik dan mampu. Mampu itu apa? Sehat badan, sehat pikiran. Kalau yang tidak sehat badan, tidak sehat pikiran, tidak diwajibkan oleh Tuhan. Terus mengeluarkan zakat. Zakat badan, zakat usaha apabila yang mampu. Terus kita pergi ibadah haji bagi yang mampu. Nah, kalau kita pergi haji umpamanya mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, tapi kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu rukun Islam yang kedua, maka ibadah haji, puasa, mengeluarkan zakat itu sia-sia atau tidak ada artinya kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, rukun Islam yang 5 sudah kita laksanakan secara batiniah. Nah, sekarang kita membahas ya, kita sudah tahu maknanya puasa apa, mengeluarkan zakat apa, ibadah haji itu apa, kita sudah tahu ya, karena sudah menjelaskan. Dan rukun Islam yang sudah kita laksanakan seperti membaca syahadat, sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan dan ibadah haji apabila yang sudah dilaksanakan. Dan nyambungnya rukun Islam yang kelima itu kepada pokok inti kehidupan, yaitu niat, sholat, dan akhlak. Dan apabila kita melaksanakan niat yang 4, yaitu niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan, mengharap keridhaan Allah. Terus kita melaksanakan sholat 5 waktu awal waktu apabila tidak ujur, kecuali kalau ujur bisa diakhirkan. Dan kita melaksanakan akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Dan akhlak yang pertama, tutur kata yang baik. Maka rukun Islam yang 5, dari syahadat, sholat, zakat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan dan ibadah haji yang telah kita laksanakan, maka akan nyambung kepada pokok inti kehidupan. Jadi akan nyambung atau akan bersatu. Tetapi kalau kita melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima, puasa Ramadan rukun Islam yang keempat, mengeluarkan zakat rukun Islam yang ketiga, sholat 5 waktu rukun Islam yang kedua, dan membaca syahadat rukun Islam yang pertama, tetapi kita tidak melaksanakan niat, sholat, dan akhlak yang baik, itu sia-sia. Jadi nyambungnya rukun Islam ada di sholat 5 waktu. Dan nyambungnya kita melaksanakan rukun Islam yang kelima secara batiniah dan secara jasaniah, nyambungnya kepada pokok inti kehidupan, yaitu niat, sholat, dan akhlak. Kalau kita tidak berakhlak, walaupun kita ibadah haji, walaupun kita berpuasa Ramadan, walaupun kita mengeluarkan zakat, walaupun kita sholat rukun Islam yang kedua, yang nyambung, yang rukun Islam lainnya ke sana, tapi tidak berakhlak, maka mubah atau sia-sia. Jadi artinya tidak akan diterima rukun Islam yang 5 dilaksanakan tapi tidak berakhlak kepada, yaitu pokok inti kehidupan, akhlak yang baik. Kalau tidak berakhlak baik, walaupun kita melaksanakan rukun Islam yang 5, mubah atau sia-sia, tidak akan mendapat ampunan dari Tuhan. Jadi intinya rukun Islam yang 5 nempelnya kepada rukun Islam yang kedua, yaitu sholat 5 waktu.